Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Oke. kali ini Kita mau ngapain? kita akan mereview buku berjudul Pernah tenggelam di mana? Kemarin kita udah unboxing ya. bukunya. Jadi sekarang kita mau review. Review Oke, Bung. Pertama dari looknya dulu, dari penampilan covernya. covernya buku ini. Gimana menurut kamu? Aku tuh suka karena bukunya ini menarik. Dilengkapi dengan tulisan-tulisan Hangul gitu. Ini disesuaikan dengan pecinta-pecinta drama Korea atau yang berbau-bau Korea gitu. Oke. Depan dan belakangnya tuh warnanya menarik ya. Warna pastel gitu. Warna pastel gitu. Dimana warna ini tuh kayak sering dipakai untuk drama-drama Korea. Tone untuk cover dramanya atau cover K-pop dan sebagainya itu tone-nya pakai yang kayak gini, pastel-pastel gini. Terus kita lanjut ke isinya. Dari daftar isinya Ini tuh warna-warni ya dalamnya. ya dalamnya juga warna-warni dan warnanya juga warna-warna yang pastel, warna-warna yang menarik untuk dilihat. Warna-warna yang relate lah sama kesukaannya para K-popers atau para pecinta drama. Korea. Dan gambar-gambarnya itu juga lucu Menarik. Mm-mm. Nah, ini daftar isinya. Jadi ada 6 poin. Dimana poin pertama itu gelombang opa, kemudian bermain Bermain ombak, ombak, pernah tenggelam, kemudian ada apa dengan Korea, dehalusinasi, kemudian terakhir Bu, comeback stage. comeback stage. Nah, kita akan bahas sesuatu yang mungkin ada insight yang bisa kita dapatkan dari buku ini. Untuk yang pertama, aku mau dengar cerita kamu tentang buku ini. Apa aja sih hal-hal positif yang bisa kamu ambil? Atau mungkin kamu bisa cerita nih, pertama kali atau first impression kamu mengenal buku ini gimana? Oke. Pas pertama aku baca bukunya, aku kira yang cerita itu tuh cewek karena saking fanatiknya itu. Dia kalau ketemu orang yang menggunakan produk dari Korea atau ada tulisan-tulisan Koreanya gitulah, dia tuh pasti nyamperin dan dia nyapa atau salaman gitu Sama orang yang beli produk Korea kan? Aku kira kan cewek, ternyata kalau dibuka-buka lagi, diulas-ulas lagi, ternyata yang Nulisnya. punya cerita dan yang nulisnya itu cowok. Ternyata cowok bisa sefanatik itu Iya. ya sama Korea. Padahal kan sebagian besar itu yang Mayoritas lah. Heeh, yang itu suka. cewek ya. Harusnya cewek ya. Harusnya cewek sih. Tapi di sini Ternyata cowok. cowok. Nah, di dalam buku ini tuh dia juga ngelis film-film atau drama-drama yang pernah dia tonton dari tahun 2000 sampai 2018, Bung. Dan aku pernah juga tenggelam nonton drama Korea, Tapi nggak sebanyak itu nggak kan? sebanyak ini. Itu parah banget. Cuma Berapa sih, kayak ratusan kayak gitu? ratusan gitu. Dia saking pecinta Koreanya filmnya ya, Bung. Dia tuh sampai harddisknya itu disiapkan hanya untuk film-film Korea, dan lagu-lagunya itu sudah memang Bung dipisahin, memang yang mana untuk dia belajar, mana untuk dia jogging, Yang mana untuk untuk waktu dia galau? dia makan kalau udah disiapkan. Iya, memang iya. Udah saking ada playlistnya fanatiknya. ya? Iya, udah ada playlistnya gitu. Dan saking ininya ya, sefanatik itu, kita aja yang cewek nggak seperti itu. Baca judulnya aja capek ya. Iya, aja Capek banget, apalagi ngelis satu-satu Iya, yang Bu. pernah ditonton. Parah sih. Nah, di dalam buku ini tuh bercerita kalau Hallyu dan Islam itu tidak bisa menyatu. Kayak minyak dan air gitu, Bung, nggak bisa menyatu. Jadi kalau Islam itu memerintahkan ini, tapi Hallyu-nya itu malah sebaliknya gitu. Ketika Hallyu-nya itu melakukan, nah sebaliknya Islam itu melarang kayak gitu, Bung. Nah, jadi si penulisnya itu harus memilih antara Hallyu dan Islam. Karena itu nggak sejalan. Nggak pernah menyatu, nggak pernah mesra gitu. Makanya si penulis harus memilih antara Islam dan Hallyu ini. Nah, setelah penulis melihat background dari Korea tersebut, nah ternyata
sebagian besar di Korea itu tidak memiliki agama atau ateis. Dan tidak percaya akan Tuhan atau ateis. 56% lebih lah tidak memiliki agama, dan bahkan yang memiliki agama pun itu tidak semuanya melakukan ritual-ritualnya atau Ritual keagamaannya. ritual keagamaannya gitu. Nah, ada lagi Bung, yang satunya itu masalah LGBT. Di sana tuh lagi marak-maraknya gitu, yang cowok sama yang cowok dan cewek sama yang cewek. Jadi si penulisnya ini tuh mikir lagi, benar nggak sih dia tuh ngefans sama yang nggak punya agama dan menyukai LGBT, sedangkan dia itu beragama Islam dan mematuhi syariat-syariatnya. Jadi dia tuh harus memilih gitu. Terus pada akhirnya beliau Hijrah kembali ke jalannya Allah dan tidak lagi sefanatik itu atau meninggalkan dunia Korea gitu. Oke, jadi sebenarnya beliau tuh menjelaskannya itu dengan kayak cerita gitu ya. Iya, Isi cerita. bukunya tuh Log kayak gue gitu. cerita, terus pengalaman-pengalaman beliau Pribadi. dalam menjadi fans fanatik dari Korea gitu. Nah, beliau juga bilang ketika beliau berhijrah bukan berarti beliau tuh langsung membenci gitu, bukan berarti beliau membenci opa-opa atau membenci orang yang mencintai Korea. Tapi beliau tuh lebih ke mencari kesibukan nih gitu. Jadi kesibukan beliau adalah di dakwah gitu. Ketika beliau sibuk untuk berdakwah, sibuk untuk Dia kan jelas akan meninggalkan ini ya. ya, ketika beliau sibuk untuk berdakwah, sibuk untuk memperbaiki diri dan mencari ilmu agama tentunya gitu. Jadi beliau tuh tidak akan fokus lagi dengan yang namanya Korea gitu. Sedikit demi sedikit beliau akan mulai meninggalkan rasa menjadi fans fanatik dari Korea gitu. Dan itulah yang menjadi dasar beliau untuk mendakwahkan Islam kepada para pecinta Korea gitu dengan caranya beliau. Dan beliau dipercaya di komunitas Yuk Ngaji ini memang fokus dakwahnya itu untuk kepada orang-orang yang fanatik gitu dengan Korea atau orang yang mencintai Korea, pokoknya segala yang berhubungan dengan Korea kayak gitu. Nah, jadi mungkin review dari kita segitu aja, dan yang pastinya kalau misalnya kalian memang mau baca bukunya dan ini tuh lebih jelas ya, maksudnya apa yang mau disampaikan sama Ustadz atau Opa Fuad Naim ini tuh biar lebih ngena gitu. Jadi di sini kalian tuh nggak akan punya alasan gitu untuk pengen hijrah tapi gitu. Jadi banyak tapinya gitu. Banyak alasannya. Kalau misalnya kita benar-benar pengen hijrah, ya udah gitu, hijrah aja, mulai aja dulu. Dan untuk yang mungkin yang masih mencintai Korea saat ini, bisa banget beli bukunya beliau di Instagram beliau atau di websitenya Pernah Tenggelam, www.pernahtenggelam.com kalau nggak salah. Mungkin bisa cek lagi di Instagramnya. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa relate banget gitu dengan kondisinya Opa Fuad Naim ini yang dulunya mencintai Korea bahkan sampai sefanatik itu. Jadi beliau aja tuh yang sudah tenggelam, Sudah sefanatik itu, terlalu dalam, itu masih bisa bangkit lagi gitu. Apalagi kita yang sukanya baru, tuh kayak suka-suka suka-suka aja gitu. bukan yang suka banget gitu, biasa aja sukanya gitu. Mungkin pas nonton oh iya tertarik gitu, tapi nggak yang menghabiskan waktu sebanyak itu untuk menonton Korea gitu. Nah, mungkin itu aja Bung ya untuk review kali ini, dan semoga ada manfaatnya. Mungkin kita akan review buku next lagi. Kita mohon maaf kalau misalnya nge-reviewnya itu kurang bagus ya, atau mungkin nggak komplit. Tapi kalau misalnya kalian penasaran, langsung aja beli bukunya. Ini lebih komplit dan kita nggak akan bosen ya Bung bacanya. Lihat isinya. Dan insya Allah Bung, jika kalian itu beli buku ini, insya Allah wawasan kalian itu akan terbuka khusus dengan opa-opa Koreanya. Ya, karena ini tuh spesial banget sih dibuat untuk para pecinta Korea gitu. Jadi ini tuh spesial buat siapapun yang masih mencintai Korea gitu. Nggak ada yang salah gitu. Dan kalau misalnya kita sekarang udah berniat nih, ayo gitu, kita berubah sama-sama, kita hijrah sama-sama gitu. Karena masih ada kesempatan mulai dari sekarang. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa di-share juga. Ya, kalau misalnya ini bermanfaat, boleh di-share. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.